Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Asep Muhammad Abdurrahman, jurusan Bimbingan Konseling kelas B1 2022 dengan nomor NIM 22010058, di mana pada hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang observasi. Latar belakang dan tujuan. Dalam dunia bimbingan dan konseling, asesmen sangat dibutuhkan guna mengetahui kebutuhan atau layanan yang harus diberikan kepada peserta didik. Salah satu teknik asesmen yang akan dibahas mengenai observasi. Adapun dalam tujuan mempelajari dan mengetahui mengenai observasi untuk merancang aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Di samping itu juga untuk memberikan gambaran yang realistis tentang suatu peristiwa. Definisi observasi dalam artinya sempit, observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala yang dapat diteliti. Sedangkan dalam arti luas, observasi meliputi dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Fungsi observasi ada 4. Yang pertama, sebagai triangulasi kebenaran informasi. Kedua, dapat dijadikan validasi terhadap informasi yang diterima. Ketiga, memberikan gambaran atau mengenai konseling. Keempat, sebagai pelengkap dari bahan-bahan wawancara. Selanjutnya, bentuk-bentuk observasi itu ada 3. Dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang diobservasi. Observasi partisipan, turut serta dan berpartisipasi secara langsung. Kedua, observasi non-partisipan, tidak terlibat atau tidak berpartisipasi langsung. Ketiga, observasi kuasi-partisipan, yaitu terlibat sebagian dan sebagiannya lagi tidak terlibat. Bentuk-bentuk observasi dilihat melalui situasi lingkungan itu ada 2. Yang pertama, observasi naturalistik, di mana dilakukan secara alamiah atau kondisi apa adanya. Kedua, observasi eksperimental, dilakukan secara eksperimen atau kondisi yang telah dibuat. Lanjutnya, bentuk-bentuk observasi dilihat dari setting serta persiapan observer, yaitu yang pertama, observasi sistematis, di mana telah dipersiapkan secara matang dari segi kategori, kriteria atau masalah yang diamati. Selanjutnya itu observasi non sistematis, di mana tidak terdapat struktur kategori yang akan diamati. Selanjutnya, bentuk-bentuk masih bentuk-bentuk observasi. Dilihat dari tujuan dan lapangannya, ada finding observation, yaitu observasi dengan tujuan penjagaan, belum mengetahui jelas, hanya tahu situasi yang dihadapi. Selanjutnya, direct observation, yaitu terdapat checklist kategori tingkah laku yang akan diobservasi. Selanjutnya, hal penting sebelum dan selama observasi. Di sini ada tujuan dan variabel. Pertama, tujuan observasi, terus keduanya fokus memantau observasi. Selanjutnya ada variabel observasi dan subvariabel, dan selanjutnya yang terakhir adalah indikator. Terus ada hal-hal penting yang perlu kita ketahui sebelum dan selama observasi. Sini ada teknik pelaksanaannya. Yang pertama, menggunakan metode pelengkap. Terus klasifikasi gejala melalui variabel dan subvariabel. Dan ada alat pencatat data. Jangan lupa menjaga hubungan baik dan konseling, dan libatkan beberapa orang observer. Sini ada macam-macam alat bantu observasi, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, daftar riwayat kelakuan atau catatan anekdot. Kedua, catatan berkala. Ketiga, daftar cek. Keempat, skala penilaian. Kelima, alat pencari mekanik. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi adalah memungkinkan pengumpulan data langsung, mendapatkan informasi yang tidak terungkap melalui tes, dan memungkinkan pengamatan perilaku secara nyata. Namun, kekurangan observasi termasuk interpretasi yang subjektif.
waktu dan tenaga yang dibutuhkan, dan keterbatasan dalam mengobservasi aspek internal. Kesimpulan dari materi observasi yang pertama adalah teknik asesmen, tes atau observasi. Observasi yaitu mengamati perilaku sekitar lingkungan. Bentuk observasi dapat dilihat dalam 4 hal. Yang pertama, keterlibatan subjek dan objek, lingkungan subjek, setting dan persiapan observer, tujuan dan lapangannya. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum dan selama observasi yaitu melalui tujuan, variabel penelitian, dan teknik pelaksanaannya. Alat bantu observasi itu ada 5. Yang pertama, daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar cek, skala penilaian, dan alat-alat pencatat mekanik. Terus saya akan menerangkan tentang angket. Ya, ini akan bersinambung dengan yang observasi. Ya, kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data, mengajukan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah individu. Individu yang diberikan daftar pertanyaan tersebut diminta untuk memberikan jawaban tertulis pula. Selanjutnya, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, angket terbuka atau open questionnaire. Kedua, angket tertutup closed questionnaire. Ketiga, angket semi terbuka semi open questionnaire. Selanjutnya, berdasarkan strukturnya, angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Terus di sini ada skala Likert terdiri dari 5 alternatif jawaban. Terus ada pola Alford, Vernon, Lindsay, mengikut sikap berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh orang tersebut. Selanjutnya, pola pasangan berbanding, mengukur nilai sosial, dipertentangkan 2 alternatif yang bertentangan. 5 nilai sosial yang dipertentangkan, ada pribadi, keluarga, sahabat, sekolah, dan masyarakat. Hal-hal yang diperhatikan dalam angket yaitu kembangkan petunjuk pengisian atau pengantar yang di dalamnya berisi maksud, jaminan kerahasiaan jawaban, ucapan terima kasih. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan, kembangkan petunjuk pengisian, pengantar yang di dalamnya berisi maksud, jaminan kerahasiaan jawaban, ucapan terima kasih. Kedua, butir pertanyaan dirumuskan secara jelas dengan menggunakan bahasa populer. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan terbuka, sediakan tempat untuk menuliskan komentar responden. Keuntungan yaitu praktis atau responden dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Pada angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Pengisian angket dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab. Responden tidak merasa terganggu karena dapat mengisi kuesioner dengan memilih waktunya sendiri yang paling luang. Di sini ada fungsi angket dalam BK. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Yang terakhir adalah untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari respon. Yang terakhir adalah manfaat angket, menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Selanjutnya, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan terakhir, menghindari duplikasi penelitian. Itu tentang observasi dan angket. Yang selanjutnya saya akan membuat tentang wawancara, materi wawancara ya, dalam teknik asesmen non-tes, latar belakang dan tujuan. Dalam dunia bimbingan dan konseling, asesmen sangat dibutuhkan guna mengetahui kebutuhan atau layanan yang harus diberikan kepada peserta didik. Salah satu teknik asesmen yang akan dibahas mengenai wawancara yaitu adapun
dalam tujuan mempelajari dan mengetahui mengenai wawancara untuk merancang aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran di sekolah. Di samping itu juga untuk memberikan gambaran yang realistis tentang suatu peristiwa. Di sini ada definisi wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka atau face to face antara pewawancara, interview, dan yang diwawancara interview. Mengenai masalah yang diteliti, biasanya pewawancara memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang teliti. Terus ada fungsi dan manfaat wawancara. Ada 4 di sini fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan informasi yang tepat sasaran dari populasi yang kecil. Kedua, subjek lebih suka diwawancarai daripada menulis jawaban pada kuesioner. Ketiga, teknik ini lebih tepat digunakan terhadap subjek yang tidak mengembalikan daftar pertanyaan, terutama daftar pertanyaan. Yang terakhir, menyesuaikan pertanyaan, seterusnya tergantung dari jawaban dari subjek. Selanjutnya adalah model-model wawancara. Berdasarkan responden yang diwawancari atau di interview itu ada 2. Yang pertama, wawancara langsung, dilakukan secara langsung menanyakan pada interview. Yang kedua, wawancara tidak langsung, dilakukan secara tidak langsung menanyakan pada interview juga. Di sini ada model-model wawancara berdasarkan proses wawancara atau interview. Ada 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur adalah memiliki draft pertanyaan untuk ditanyakan kepada interview. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah sudah mengetahui topik tapi belum mempunyai list pertanyaan. Terus di sini ada model-model wawancara berdasarkan situasi wawancara interview itu ada 2. Yang pertama wawancara formal, ya, dan wawancara formal. Wawancara formal dilakukan secara resmi seperti dalam suatu ruangan interview kerja, dan formal itu dilakukan secara tidak resmi, tidak kaku, dan dari segi tempat juga tidak di ruangan khusus. Terus model wawancara berdasarkan perencanaan wawancara atau review. Ada wawancara berencana dan wawancara insidental. Apa itu wawancara berencana? Wawancara berencana biasanya sudah memiliki janji temu atau draft list, pertanyaan sudah ada dan sudah disetting. Sedangkan wawancara insidental yaitu biasanya tidak memiliki rencana baik ruang dan waktu atau spontan. Sini ada langkah-langkah melakukan wawancara, ada 4. Yang pertama tujuan penelitian, kedua tetapkan subjek, ketiga rancang bentuk wawancara, keempat mengembangkan pertanyaan. Dan selanjutnya langkah-langkah melakukan wawancara. Kalau tadi itu langkah-langkah melakukan wawancara juga, yaitu memilih dan melatih interview, lakukan uji coba interview, melakukan interview atau wawancara, menganalisis data hasil interview. Selanjutnya di sini ada kelebihan wawancara. Ada 4. Yang pertama, jawaban interview dapat lebih tepat. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Ketiga, ada kemungkinan mengetahui masa lalu interview. Keempat, menganalisis pengalaman hidup interview. Di sini juga ada yang namanya kekurangan wawancara. Terjadi penyimpangan baik dari proses, persepsi atau interaksi, tingginya variasi informasi, perbedaan point of view pada interview. Kesimpulan dari wawancara adalah yang pertama, teknik asesmen non tes atau wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab dengan tatap muka mengenai masalah yang diteliti. Manfaat dan fungsi wawancara dapat dilihat dari sisi metode, primer, pelengkap, dan kriterium. Model wawancara dapat dilihat dari 4. Ya, yang pertama berdasarkan responden, yang kedua proses wawancara, ketiga situasi wawancara, keempat perencanaan wawancara. Kelebihan wawancara dapat menggali informasi lebih dalam mengenai interview, sedangkan kekurangannya yaitu terjadinya kemungkinan informasi yang dapat tidak akurat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang observasi angket wawancara. Kekurangannya saya mohon maaf. Kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.